Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat itikaf kita dalam Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatillah ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi hulufid dariyamin. Mengetahui alam, mengetahui tentang alam juga penting, karena pastinya manusia melalui alam. Di alam manakah manusia mendudukakan dirinya, menampakkan dirinya? Di sini hanya sedikit saja membicarakan mengenai alam. Nah, maksudnya di sini kita disuruh
atau dianjurkan penting juga mengetahui alam, karena alam kunnah zat atau alam hakikat zat, artinya alam tentang sebenar-benarnya zat, diri zatnya Allah yang laisa kamislihi, dinamakan juga dengan alam kudusiyah, alam yang suci. Nah, makanya kita diwajibkan mengetahui masalah alam kunnah zat atau alam hakikat zat. Nah, kalau alam jibu artinya Allah Ta'ala berdiri sendirinya selama 500 tahun sebelum adanya kun. Lalu ada kalimat kun, jadilah nurnya Muhammad. Ujar Allah, jahirun nur Muhammad gaibul anak. Jahirnya nur Muhammad, gaiblah aku. Nur Muhammad sendirian selama 12 tahun sebelum ada fayakun. Kemudian ada fayakun, jadilah insan, yaitu Adam. Ujar Nur Muhammad, jahirul insan Adam gaibullah anak. Jahirnya Adam, gaiblah aku. Disitulah rahasianya nurnya Muhammad atau terjadinya Nur Muhammad kepada Adam, yaitu disulbi kuasa. Nah, kalau alam di sini namanya alam kunnah zat, dirinya Allah yang laisa kamislihi syai'un, dinamakan alam kudusiyah. Nah, ini diibaratkan itu termasuk puncak sudah ini. Kebanyakan orang ingat perjalanan tantangnya Nur Muhammad itu pun masih duduk di sifat. Dan apabila pula pengajian, maaflah, baru sampai pada tantangnya Nur Muhammad, ilmu kita tuh belum sempurna dan amal ibadahnya pun tidak sempurna. Di sini masalah alam kunnah zat, dirinya Allah laisa kamislihi syai'un, dinamakan juga alam kudusiyah. Kan kalau orang bahari ini ada syaratnya nih, dahalaratnya orang belajar. Karena tidak semua orang yang menanguskan masalah pengajian, masalah alam kunnah zat, dirinya Allah laisa kamislihi, dinamakan alam kudusiyah atau alam yang suci, dirinya Allah yang suci. Ini pun pengajiannya sudah tengah malam ini, jam 3 ini anak guring nih, jam 3:30 nih. Nah, baru kita keluarkan guru. Amun kita pada masih siang nih, udah keluar nih. Cuma ya alhamdulillah lah sampai ketemu dengan ulun. Ulun ini istilah Kalimantan Timur ini hanya amanah menyampaikan ilmu ini, tidak semua guru. Karena waktu itu disuruh oleh guru tahun 94 bulan berapa waktu itu. Kemudian direstui pula oleh yaitu yang bernama Abdul Samad, orang Palembang Datu Sanggul. Beliau mengantarnya dari Barabai sampai ke perbatasan Kalimantan Timur. Sini terabangnya mana aja. Kan kita di Otot waktu itu taksinya hanya 18.000 waktu itu. Wah, ini 350
sampai ayatnya 400-an. Nah, makanya di sini kita sudah pengajian masalah tentang alam punah zat atau alam hakikat zat, yaitu tentang sebenar-benarnya diri Allah, laisa kamitslihi syai'un, yang dinamakan juga dengan alam qudusiyah. Arti alam qudusiyah, alam yang suci, dirinya Allah. Sebenar-benarnya Allah tidak bisa dikatakan alam. Yang baik dikatakan dengan hadratul qudusiyah, artinya hadirat dirinya Allah yang suci. Kita ini dikatakan alam karena menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah, adanya Allah, adanya Allah la ta'ain, tidak berbeda. Cuma aku ujar Allah jahir kepada sifat, kepada hambaku sifat kudrat, maka kita dapat bekerja. Kalau kada jahir sifat Allah kepada diri kita sifat kudrat, biul pun kada bisa, berjalan pun kada bisa. Nah, itulah yang dikatakan alam qudusiyah. Dirinya Allah, Allah tadi ada, la ta'ain, tidak berbeda. Cuma Allah jahir kepada diri kita sifat kudrat, Allah jahir sifat kepada diri kita sifat iradat, Allah jahir sifat kepada kita sifat ilmu, Allah jahir sifatnya kepada diri kita sifat hayat. Lalu kita hidup. Makanya manusia tidak mempunyai kuasa, manusia tidak mempunyai kehendak, manusia tidak mempunyai ilmu, manusia tidak bisa hidup, dan manusia tidak melihat, manusia tidak mendengar, manusia tidak bisa berkata-kata. Itu semuanya kembali kepada alam qudusiyah. Artinya alam diri, hadirat dirinya Allah yang suci. Nah, makanya tidak semua guru, paling-paling kita mendapat kebiasaan hadis Quran, kadang-kadang macam menyelamatkan diri kita untuk pulang ke rahmatullah. Nah, itu diingatin lah. La yasiru ahadun minal anbiya'i wal mursalina illa Rasulullah. Tidak ada sampai seseorang dari para nabi dan rasul melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi bahari itu belum sampai, kecuali yang sampai ke hadiratul qudusiyah tadi hanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita Mi'raj sampai di langit yang ketujuh, artinya malaikat Jibril bertahan, tidak bisa menembus rab-rab Sidratul Muntaha, namanya mustawat. Lalu Nabi kita sendirian. Kalau ikut Jibril akhirnya terbakar, artinya itu sayap Jibril. Dan pada waktu itu sampai di rab-rab Sidratul Muntaha, Nabi kita sendirian, cuma hanya suara yang mendengar, suara yang didengarkan oleh Rasulullah, suara Allah Azza wa Jalla. Lalu suaranya apa? Assalamu alaika, assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengar demikian Rasulullah, lalu Sidin menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ujar Allah, yang anak engkau wajibkan melaksanakan salat 50 waktu
beserta umat-umat engkau. Lalu dan Nabi kita kabil tu utarima. Han asal itu sembahyang 50 waktu karena dia Nabi kabil tu utarima. Lalu Nabi kita turun sampai ke langit yang ke-6. Alhamdulillah bertemu dengan Nabi Musa. Rupanya Allah Ta'ala anggap yang bisa muntaha. Maha suci Allah dan pada sihat pada tampak. Allah di atas kada, di bawah kada, di kiri kada, di kanan kada. Cuma hanya Nabi mendengar suara Allah. Nah kalau Nabi Musa munajat di Gunung Tursina hanya hendak melihat wujudnya Allah, cuma hanya nurnya saja. Di situ pun Nabi Musa tersungkur. Nabi kita cuma hanya suara. Diwajibkan ada sembahyang 50 waktu sehari semalam berserta umat-umatnya. Habil itu. Lalu sidin turun sampai di langit yang ke-6. Bertemu Nabi Musa, ujar Musa, hai Muhammad, apa engkau peroleh? Engkau di hadirat Allah Ta'ala. Diriku dan umatku diwajibkan sembahyang 50 waktu. Umat Muhammad terlalu banyak kan? Sedangkan umatku aja jumlah sebesar sewaktu aja sehari semalam. Lamun 50 waktu pokoknya kada kau sekerja sembahyang terus. Baik, alhamdulillah nih. Lalu sidin diperintahkan minta saringan ringannya dikurangi naik sekali 5. Berapa kali undang manggil? Yaitu 9 kali 45 dan tinggal 5 waktu. Alhamdulillah. Nah makanya tidak ada yang sampai para nabi-nabi dan rasul, melainkan hanya Nabi Muhammad sampai kepada alam kunazatnya Allah Ta'ala, dinamakan alam kudusiyah, artinya alam diri Allah yang suci. Firman Allah Ta'ala, wa bil ufuqi a'la summa nada fatadalla fakana kada kawasaini au adna. Nabi Muhammad di puncak yang tinggi, luar biasa. Makanya Nabi kita termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah disitulah para nabi-nabi kada sampai kecuali Nabi kita Muhammad, karena beliau di atas di puncak yang tinggi. Kemudian berhampir Nabi seperti anak panah dengan busurnya, lebih dekat diri itu. Nah artinya Nabi itu dalam zatnya Allah seperti anak panah dengan busur, lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Nah wajar aja Nabi Muhammad di puncak yang tinggi, sebab beliau istilah kemuliaan beliau, akhlak beliau itu luar biasa. Allah pun pula memuji juga sallallahu ala Muhammad. Malaikat pun berselawat lawan Muhammad. Seharusnya kita sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad janganlah kada membaca salawat. Nah kalau sebenarnya menjadi umat Nabi Muhammad, sekurang-kurangnya berselawat sehari semalam cuma hanya 10 kali. 1000 kadapun, 100 kadapun, 25 kadapun, bila 10 kali kadapun kan sembahyang itu. Nah inilah kalau hendak menjadi benar-benar umat Nabi Muhammad. Ini menyasar orang ramai berbundung-bundung dimasukkan ke dalam surga. Seorang paling bahasa kita padahal umat Nabi Muhammad cuma ya kadang pun melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Nah itulah sebabnya banyak, apalagi zaman sekarang masalah ekonomi lah, kerjanya luar biasa, cantik segala-galanya. Bila ada sembahyang pun dan iblis kalau saya jam sembahyang itu kerja pulang. Lalu kalau jadi sembahyang, nah makanya diutamakan jangan kada sembahyang.
walaqad ra'ahu najlatan ukhra, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Wah, kita kada melihatlah. Nabi Muhammad melihatnya Allah. Di kala yang lain Nabi Muhammad di saat itu pada Hadratul Qudusiyah atau alam munazat, dinamakan juga alam la ta'ain, alam yang nyata tidak nyata. Karena Allah ada, la ta'ain tidak berbeda. Adanya Allah ya dia adanya alam, ada kita. Nah artinya Nabi kita waktu saat itulah melihatnya Allah. Cuma kalau kita hendak melihat Allah, di dalam hadits qudsi Allah menjelaskan, kalau kamu tidak melihat aku di alam dunia, di akhirat nanti pun tidak melihat aku. Bila kamu hendak melihat aku di alam dunia, ada dua orang tua kamu, muliakan, hormatilah. Artinya dua orang tua kamu sekalipun sudah mendahului. Nah, ini artinya rahasianya Allah kepada dua orang tua kita itu terjadinya. Makanya lihat apalagi ibu kita mengandung 9 bulan 9 hari, payahnya, jafiknya, malah rangutan nyawa. Ketika hendak melahirkan berdoa kepada Allah, istilah berpanggang sahalai rambut, berdoa mudah-mudahan selamat melahirkan. Sudah selamat melahirkan, seekor nyamuk pun tidak dibiarkan menggigitnya. Sudah tua, sudah dewasa, saling menandang orang tua, saling menampiling orang tua, bukan lahiriah menandang, cuma dengan para kata. Satu kali memberi nasihat orang tua, ia harus 10 kali menjawabnya. Salingkan kita wajibnya taatnya kepada orang tua. Kita seandainya sembahyang sunat, dipanggil oleh bapak, dipanggil oleh ibu, kita pembatal. Orang tua kita lah dulu kita dahulukan. Sembahyang itu apalagi kita kada sembahyang, saking wajibnya taatnya kepada dua orang tua. Sekarang ini nalikai dibaca nih, ada anak orang miskin pergaulannya dengan anak orang kaya. Akhirnya orang kaya ini kalau ia bertagih ya dikabulkan bapaknya, orang tuanya, sebab dia orang sugih. Kemudian anak ini sudah terpengaruh dengan anak orang kaya, akhirnya pulang ke rumah, lalu dia bahasanya bertagih lawan ibunya, hendak tak parakan motor. Ujar ibunya, oh nah, kita beli beras saja susah payah, nak kayak apa lagi beli motor, karena sudah terpengaruh akhir dengan dunia terhadap orang kaya tadi. Akhirnya ibunya meninggal binasa lantaran terpengaruh dengan dunia tadi, terbunuh ibunya. Kalau kita di sini tidak terpengaruh, istilahnya ada berikan wajib. Maka saatnya wajib kita taat orang tua, kita sembahyang pun bakaram, cuma sembahyang wajib lain baklah kasar aja dahulu. Kalau sembahyang sunat kita bakaram, saking wajibnya taatnya dengan orang tua. Nah makanya di sini pada waktu saat itu pada Hadratul Qudusiyah atau di alam munazat dinamakan juga alam la ta'ainu, alam yang nyata tidak nyata. Artinya ada zatnya Allah tetapi tidak nyata seperti makhluk. Allah seperti kita umat, bisa makan bisa minum. Cuma kalau rahasianya insan pada bapak, karena al insan sirri wa ana sirah. Bermula rahasianya insan itu ujar Allah adalah rahasia.
alam hakikat, artinya alam sebenar-benarnya, atau alam hakikat ruh, alam sebenar-benarnya ruh. Boleh juga dikatakan alam nurnya Muhammad, dinamakan juga ta'ainul awal, artinya kenyataan yang pertama. Karena nurnya Muhammad itulah awal-awal yang dijadikannya Allah. Ada nur Muhammad, baru ada alam, ada surga, neraka, lauh mahfuz, segala-galanya. Makanya bila kita melihat wujudnya Allah, kembalikanlah kepada wujudnya Allah. Ini namanya ibadah hukum tasbih. Kalau kita pandangan anak benar-benar menjadi ibadah. Kalau kita lihatnya pandangan suhud hanya sebatas, kita kembalikanlah kepada wujudnya Allah. Itu namanya hukum ibadah. Ya, artinya kenyataan yang pertama dijadikannya Allah nurnya Muhammad. Li'annahu madharun li wujudihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nurnya Muhammad menjadi kenyataan adanya yang maha suci dan yang maha tinggi daripada nurnya Muhammad. Nah, artinya kita pun datang daripada nurnya Muhammad juga. Karena nurnya Muhammad berhasil dengan nurnya Zat. Nurnya Zat pun berhasil dengan diri kita. Makanya tadi al-insanu sirri wa ana sirahu. Bermula rahasianya wujud insan manusia itu adalah rahasiaku, ujar Allah. Dijadikan pula alam semesta ini dinamakan alam sahadat. Alam dapat disaksikan, dilihat dan dipandang dan diraba. Karena alam sahadat ini alam kenyataan, alam yang dilihat. Subahkan dengan pandangan alam tadi supaya pandangan suhud kita menjadi amal ibadah. Karena ini amal ibadah ini bukan hanya tertentu sembahyang atau baca Al-Quran atau berzikir. Kita memandang wujudnya Allah, kembalikanlah kepada wujudnya Allah. Nah, inilah di dalam batin kita atau di dalam hati. Makanya para wali-wali bahari, para ulama-ulama ahli tasyawuf, segala apa yang kerjanya, apa yang dilihatnya itu semuanya menjadi amal ibadah. Namun kita melihat ini, melihat pohon kayu atau kan sudah. Orang kembalikan kepada menunjukkan ada wujudnya Allah. Alam sahadah, alam semesta, langit dan bumi, kemudian dijadikan penghuni langit, baru diciptakan penghuni bumi, manusia. Diangkatlah dari manusia nabi atau rasul. Kepada nabi dan rasul Allah memberitahukan namanya, nama dirinya, supaya manusia mengetahui dan mengenalnya. Dinamakan ma'rifatul asma, artinya mengenal nama. Yang ada nabi kita kada tahu semacam asmaul husna, nama-nama Allah Ta'ala. Nah, kita disuruh tuh anak-anak semacam nama-nama nabi yang 25 termasuk ulul ajmi. Dan kemudian mengetahui malaikat-malaikat Allah yang 10. Apa gawian malaikat yang 10 itu kita ketahui itu. Seperti Jibril menyampaikan wahyu, seperti Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Idrail mencabut nyawa, Munkar Nangkir artinya tukang tanya. Harus kita kenal beliau itu. Ya, jangan sampai kita karena paroksidin. Kayak apa caranya? Lalu kita susul ilmu.
mengetahui asal kejadian diri. Sama aja malakal maut itu juga artinya tuh pada makhluk Allah Ta'ala. Mungkar mangkir sama juga pada makhluk Allah Ta'ala, cuma ditugaskannya Allah sebagai malaikat. Malaikat penunggu neraka rakib atib teh, kiraman katib apa rakib atib teh kita, kiraman katibin itu tukang catat. Jangan tahu banyak catatnya siapa, nang di kiri, jangan anu bisa banyak catatan yang kanan, apalagi kita tahun baru Islam. Harus ada perubahan dari tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita kurang beribadah, mudahan tahun sekarang tahun baru banyak beribadah. Sebab apa jadi disuruh diajukan banyak beribadah dan berilmu? Karena undangan Allah sudah ada di atas ubun-ubun kepala kita, ada mihunnya. Bila sudah berpuluh-puluh bila mihun di atas kepala kita, berarti waktu zuhur sudah. Masih sempat memperbanyak ilmu dan amal ibadah. Kalau sudah seperempat ubun-ubun kepala kita ada mihunnya, berarti jam 3 hari. Ada berapa jam lagi kita umur? Maksudnya tuh jangan diibaratkan tuh ya sadangnya sudah berubah. Karena ujar Allah, aku tidak merubah nasib manusia kalau kadang dirinya lah yang berubah. Lalu ini Tuhan lagi kayak apa? Makin Tuhan makin menjadi tahu sibuk aja lawan dunia. Kada ingat orang aja, kan kada mengenal itu orang aja. Berarti kada mengenal kehidupan untuk akhirat. Tahu semata-mata dunia aja lah yang dipikirkan. Lalu bisa berubah lah. Kalau aja Pak, usia aja sifat papa. Tadi dia wadah, sudah susah hidup, segala-gala susah, berilmu kada, beribadah kada. Namun sakit di dunia masih berbilang dapat istilah tolong menolong. Cuma kalau sudah di alam barzah, kemana kita minta pertolongan? Ya bahasa itu bisa sadar aja itu. Kalau sudah lapuk, jarum banjar dua penuh dengan mihunnya, berarti sudah saja hari ini. Bisa aja lah memikirkan. Kalau hendak tobat, sayup. Ya kita kemana gunanya lagi? Nah makanya hidup kita tuh istilah sudah diberi Allah akal dan pikiran, pikirkan hak sebaik-baiknya. Makanya kita memasuki tahun baru Islam. Harus tingkatkanlah lalu bisa setiap Jumat hati memadai, tingkatkanlah iman dan takwa kepada Allah. Ini mulus saja harus kayak apa? Nah ya kadang kalau ini nafsi aja lah. Nah, karena kita di alam barzah ada istilah ada awal siapa bakawal kada sendirian aja sudah. Mengenal nama-nama Allah dianjurkan kepada manusia untuk ibadah yang dinamakan syariat Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita sudah kenal dengan nama Allah 99, lalu kita disuruh beribadah. Nah, itu maksudnya. Apalagi seandainya hari Jumat, malam Jumat berdoa, doa subuh, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Itu namanya doa subuh. Kalau doa kaya itu Allah Ta'ala. Kita doa subuh. Nah subuh itu manusia aja lah, yang kaya itu Allah Ta'ala. Nah diapalkan bahasanya. Bukan hanya hari Jumat, malam Jumat, waktu lain pun sebayang rawatibnya kah, qabdiyah dan ba'diyahnya kah, zuhur asar tadi baca kata wajar aja kita ini orang miskin. Miskin ilmu, miskin harta bendanya, segala-galanya miskin. Contohnya Nabi orang miskin. Siapa berani mengamalkan doa Nabi?
Kira-kira sangguplah ulama pun tidak pernah mendengar doa Nabi. Allahumma ahina bil miskinah wa amita bil miskinah wa juriyati bil miskinah. Jangan sanggup. Sabarataan kadua dia. Siapa masa kedua dia boleh ulama-ulama kita ada lagi. Ada cuma kita Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'aid ya Rahim boleh. Ayo hati pati baca dulu. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Cuma bila doa diijabah Allah itu harus berwasilah. Sebelum membaca itu harus bertawasul. Sama kita berdoa, orang selamatan, orang haulan, orang Allah kan. Bila kadang berwasilah atau tidak berwasul, tawasul kadang diterima Allah. Kayak apa tawasulnya? Doa yang diterima pulang doa Muhammad. Sedangkan kita ada Muhammad. Nah makanya harus mengetahui ilmu syariat dan hakikat. Tawasulnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bil awalin. Berarti Muhammad awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bil akhirin. Berarti Muhammad akhir. Wassalamu radhiyallahu tabaraka an Sayyidina Rasulullah. Rasulullah yang berdoa, bukan kita. Pada hukum hakikatnya jahil syariatnya kita buai. Coba kita mengaku Rasulullah tempelin orang-orang kita. Nah inilah artinya ilmu. Kita di bahasanya tuh kulit dengan isinya yang dipegangkan. Apalagi tadi sudah mengetahui tentang alam kunazatnya Allah Ta'ala. Karena kesempatan guru pembacaan demikian. Dapat nasa kulit. Sehingga tantang yang Nur Muhammad yang pun jarang juga guru menyampaikan. Ingat almarhum guru Sakumpul tahun 75 waktu di Karatun. Nang tuha-tuha orangnya. Kita ini yang muda lah bahasanya. Bukuan almarhum Saman apa ya kita Saman Hujan, Saman Mulia, segala nama guru Dasuli waktu itu. Ya pokoknya tentu hati-hati lah. Kita pun hanya di bawah mulung. Rumah Sidin hal itu kayak rumah panggung. Waktu di Karatun besar di tingkat Sidin. Anda jangan pohon pisang yang diduduki apa? Sadar jangkit nang harga yang 15 rupiah waktu itu. Lalu keluar Sidin dari kamar, gue sakumpul nih. Kemudian duduk bocah pada Sidin. Ujar Sidin, nang tuha-tuha ini sudah lama menanti masalah pengajian ilmu, masalah tantangnya nurnya Muhammad. Mandarau tatawaan nabuhak. Artinya perkataan Sidin itu luar biasa. Barang siapa pengajian sudah sampai tantangnya nurnya Muhammad, maka orang sudah masuk kita para wali Allah. Ya alhamdulillah kita. Sedangkan kita sudah ibaratkan mengetahui tentang alam kunah zatnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya alam hadratul qudsiyah. Alhamdulillah. Pas tahun baru ingat hasilnya. Nah makanya kita dianjurkan mengenal asma-Nya Allah. Artinya itu supaya kita nyaman beribadah atau mengamalkan. Para masyayikh tarikat, artinya guru tarikat, menciptakan tarikat untuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad bil akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
سيدنا محمد اللهم تعرفين والعلماء والعاملين اللهم تعرفين والعلماء المتعارفين والعلماء والعاملين واهدنا على صراط المستقيم اللهم أقرنا فهدي يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وفهما سائغا وعملا صالحا ورزقا في الدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله يا حق يا حق يا حق يا رحمن يا رحيم الله الحق حقا لا إله إنابا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insyaallah kita akan melanjutkannya di malam Rabu yang akan datang, dan marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على